Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke. Natal dipercaya keadaan semua kita baik-baik, kita sehat dan kita diberkati Tuhan. Yuk, sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan yel-yel kita. Yang di sini siap semua ya? Sama-sama kita katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Siap? Sama-sama 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, sama-sama kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini pagi yang cerah, pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh melihat matahari bersinar bagi kami. Tanda janjimu itu tidak pernah terlambat bagi kami. Pagi ini Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, tapi hadirat Tuhan nyata dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Pagi ini semua bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita sama-sama lambaikan tangannya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Ikuti gerakan kita ya. Ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku Lebih semangat lagi, sekali lagi katakan. happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Yes, haleluya. Semua masih siap berjoget buat Tuhan, amin. Yang siap sama-sama kita lompat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua joget ya. Lebih semangat lagi dong jogetnya. Shalala
pagi ini, amin. Pagi ini kita mau datang dengan hati yang bersyukur. Karena Tuhan Yesus itu baik buat hidup kita. Yuk sama-sama Tante Ledik mau mengajak kalian yang ada di rumah. Dengan hati yang bersyukur kita mau naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bapa kami datang. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama kembali katakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Yuk sama-sama katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya sama-sama dengan hati yang bersyukur naikkan bagi Tuhan. Bapa-Ku datang. Ini hati kami Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat papa mama, buat kakak adik kami Tuhan. Pagi hari Tuhan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sama-sama angkat tanganmu. Pagi hari, pagi kami bersyukur. Ya Bapa, sore dan malam. Ini yang akan kami berikan Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan. Yuk sama-sama Tante Lady ngajak, angkat tanganmu katakan, pagi hari. Hati kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari biar adik-adik sendiri nyanyikan pagi hari. Pagi hari. Oh, we give you thank Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah satu-satunya perlindungan bagi kami Tuhan. Dalam ketakutan yang ada di dunia ini, Engkaulah yang menyertai kami Tuhan. Mari sekali lagi adik-adik, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya
Yesus, kami bersyukur untuk anugerah hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk semua. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita harus mengisikan misi. Mana misinya? Situ. Wow. Di situ ada siapa? Woi. Sudah terlihat imposternya di sana ternyata. Wah. Langsung aja. Itu yang salah itu tadi yang hijau sama yang kuning. Masa nggak tahu? Tadi Om lihat dia lagi masuk van. Blung. Nah, pasti game yang tadi barusan kalian lihat. Nah, pasti sangat sudah tidak asing lagi buat kalian, ya gak? Iya. Oke. Nah, ya pagi hari ini Om Yosi akan menyampaikan satu tema firman Tuhan dengan tema Among Us. Among Us. Apa itu? Pasti dari kalian sebagian besar sudah main game ini, sudah tahu game ini. Iya enggak? Nah, bagi yang belum tahu, nah sebentar dulu Om Yosi nanti sebentar lagi mau cerita, tapi disiapkan dulu Alkitabnya dan catatannya untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari dengan baik. Oke. Silahkan yang belum diambil dulu. Hati-hati loh, di belakangmu nanti ada imposter. Oke sudah? Iya. Nah, pagi hari ini adik-adik yang luar biasa, yang sering, yang para onliners, kalau Om Yosi ngomongnya onliners, sekolah online ya. Terus sekarang ibadah juga masih online. Dan kalau main game Among Us juga online. Online terus pokoknya, enggak apa-apa. Pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Nah, supaya jangan sampai terkena oleh imposter-imposter yang ada berkeliaran di sekitar kalian dulu. Oke, yuk. Nah, pagi hari ini kita langsung masuk ke firman Tuhan. Nah, game Among Us itu yang bagi yang belum tahu, Om Yosi sedikit cerita ya. Jadi game ini kurang lebih sudah diciptakan kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, tapi baru istilahnya ngehits. Nah, di tahun-tahun ini karena banyak yang mainkan. Ayo, siapa yang sudah main di sini? Banyak banget ternyata yang main. Oke, nanti setelah sekolah minggu bisa aja Om Yosi main juga ya. Ya, bercanda. Oke, nah bagi yang belum pernah main game ini, jadi di dalam game ini ada 2 tim, ya, ada dibagi 2 tim bagi permainan, ada 2 tim, 1 tim, ada yang bernamanya crewmate, dan ada yang namanya the imposter. Nah, itu kalian pasti tahu, pasti sudah tidak asing lagi ya. Jadi yang crewmate ini adalah tim yang baik, sedangkan yang the imposter ini adalah jadi tim yang jahat. Wah, fungsinya apa? Nah, di sini permainannya adalah the crewmate harus menyelesaikan tugas-tugas yang ada dan dia harus mencari siapakah the imposternya supaya bisa memenangkan pertandingan. Nah, sedangkan imposter di sini tadi yang jahat, dia akan mengganggu para crewmate
dan diam-diam membunuh atau mematikan crewmate yang ada. Supaya dia bisa menang dan menggagalkan misi yang harus diselesaikan oleh crewmate. Itu tadi fungsinya The Imposter. Wah, itu sekilas bagi kalian yang mungkin belum pernah main. Tapi Pak Om Yosi pasti yakin bahwa kalian sudah tahu semuanya. Nah, pagi hari ini sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita juga dikelilingi oleh The Imposter yang ada. Oh, apa itu ya? Oke, sebelumnya nah, kita akan baca dulu di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Yuk kita yang sudah bawa Alkitabnya kita akan buka dulu di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Oke. Ya. Sudah dapat semuanya? Ya kita akan baca sama-sama. Di hitungan yang ketiga, para imposter yang ada di sana. Alright. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, itu. Jadi dalam kehidupan kita juga sebenarnya sedang bermain Among Us nih. Oh, dalam kehidupan Among Us yang sebenarnya dalam kehidupan kekristenan kita. Among Us-nya siapa tadi dari ayat yang di sini? Siapa? Iblis. Iya benar. No. Iblis diibaratkan sebagai seorang singa yang mengaum-ngaum. Wah. Ada yang sudah tahu auman singa atau sudah pernah mendengar atau pernah melihatnya? Aumnya kayak gimana? Aum. 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 Kayak gitu? Enggak lah. Coba kita akan lihat satu tayangan ini bagaimana kelihatannya auman singa itu. Oke, kita akan saksikan. Nah, betapa garangnya, wah, bener-bener, wah, singanya mengaum dengan luar biasa di situ. Nah, sebenarnya diibaratkan dalam ayat ini serangan iblis dalam kehidupan kita itu bertujuan untuk mengintimidasi dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Nah kayak gimana? Sebenarnya iblisnya cuma ngaum dengan keras. Tapi dia gigit enggak tadi? Dia gigit kita enggak? Enggak. Dia cuma bisa mengintimidasi, dia cuma bisa kasih pengaruh-pengaruh. Dia cuma bisa menakut-nakuti. Nah kayak gimana contohnya? Nah misalnya nih dalam kehidupan kalian apalagi sekarang tadi Om Yosi udah bilang para onliners wah, lagi di rumah. Sekolahnya masih di rumah. Ibadahnya juga masih di rumah. Suatu saat tiba-tiba kalau kalian lagi di rumah. Wah hari Minggu nih. Waktunya ibadah sekolah minggu. Sudah siap, sudah mandi, sudah rapi. Tapi ternyata, kok rasanya males ya. Nah terus tiba-tiba ada dengar suara. Udah gak usah ikut ibadah. Nah tidur aja, main Among Us lagi, ayo online, temanmu ngajak nih, mabar, sudah share kodenya, ayo, rame-rame yuk kita main pagi hari ini, hari Minggu pagi mumpung lagi sepi, yuk kita main. Oh, imposternya udah mulai bekerja, terus kalian ikut terpengaruh, denger, oh ya sudahlah, oke. Nah ibarat seperti tadi, singanya mengaum-ngaum aja dan kalian sebenarnya tidak digigit, tapi dia mempengaruhi kehidupan kalian melalui auman itu tadi. Hati-hati. Makanya diingatkan sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah kayak kita di serangan iblis. Ada rasa malas, waktunya sekolah minggu, waktunya sekolah malah kita akhirnya main game. Main game boleh? Boleh. Asalkan kita juga tahu waktunya. Ya itu. Kemudian apa lagi?
serangan-serangan imposter yang ada di sekitar kita, serangan-serangan iblis yang ada di sekitar kita. Mungkin, apa ya, rasanya mungkin pernah kalian sudah bosan di rumah, habis itu, aduh kapan ini boleh jalan-jalan lagi, kapan bisa masuk sekolah lagi, mulai nih ada rasa kecewa, aduh sudahlah, ini virusnya gak selesai-selesai, gak akan bakalan sembuh, gak akan bakalan bisa hilang. Sudah mulai dipengaruhi untuk tidak berpengharapan. Waduh, ini serangan imposternya akhirnya berhasil mematikan kalian. Imposter, iblis-iblis yang ada di sekitar kalian tiba-tiba akan berusaha untuk mengalahkan kalian. Wah, hati-hati. Nah, pagi hari ini tapi firman Tuhan ingatkan bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Nah, bahwa banyak di sekeliling kita, di among us kita ini imposter, iblis-iblis yang berusaha menjatuhkan kita. Tapi kita harus berusaha menang. Nah, tadi contoh serangan-serangan iblis yang sudah Om Yosi jelaskan. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa mengalahkan atau cara melawan kita, mengalahkan iblis-iblis yang ada di sekitar kita. Yuk, kita akan baca dulu ayat yang 9 dulu. Tetap di kitab di surat yang sama, 1 Petrus 5 ayat yang 9. Bagaimana nih? Nih ada caranya langsung nih, Tuhan juga kasih untuk melawan iblis-iblis, pengganggu-pengganggu yang ada di sekeliling kita nih. Yang ke-9 kita baca. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, kita akan melawan para iblis atau imposter yang ada di sekeliling kehidupan kita dengan iman yang teguh. Nah, Om Yosi akan bagikan bagaimana cara untuk memiliki iman yang teguh pagi hari ini. Yo, yang mau catat. Yang pertama adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Ini. Yo, jangan sampai lupa untuk menjaga hubungan dengan Tuhan supaya tetap bisa mengalahkan para imposter yang ada. Caranya bagaimana? Yang pertama, berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Nah, ini pasti yang sudah sering dibicarakan sama guru-guru sekolah minggu, sama firman Tuhan di sekolah atau renungan yang kalian dengar. Tapi kalian sudah melakukan belum? Ayo, kita harus tetap melakukannya ya. Untuk berdoa, membaca Alkitab setiap hari, merenungkan dan melakukan firman. Karena dari situlah kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita dan kelemahan para iblis-iblis yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa langsung mengalahkan imposter-imposter yang ada di sekitar kita. Oke? Itu yang pertama. Jaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, untuk memiliki iman yang teguh, kita harus bersyukur. Iya. Dengan bersyukur apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan punya kendali atas kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi atau apapun intimidasi iblis yang seperti singa tadi yang mengaum, kita cuman nggak takut. Kita nggak takut atas apa yang para impostor katakan di sekitar kita. Tapi kita yakin bahwa kita bisa menang. Para grumit bisa menang mengalahkan impostor-impostor yang ada di sekeliling kita. Hahaha, itu. Oke. Jadi yang pertama Om Yosi tadi ingatkan apa? Menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah bersyukur. Ya, ingatlah bahwa di sekitar kita masih banyak imposter yang berkeliaran. Dan dia tidak akan pernah berhenti untuk terus datang dan mengganggu kita. Untuk membunuh kita. Serem banget. Nah, Om Yosi ingatkan bahwa di ayat di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10 juga mengatakan bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Oke? Jadi kita harus pagi hari ini, pesan firman Tuhan pagi hari ini, tetap sadar dan berjaga-jaga bahwa segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang punya kekuatan. Percaya bahwa kita bisa menang mengalahkan segala godaan-godaan imposter yang ada. Oke, kita akan bersiap
crewmate siap untuk menang. Kita akan cari dan bunuh siapa imposternya. Oke, tutup Alkitabnya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk terus sadar dan berjaga-jaga bahwa di sekeliling kami ada iblis-iblis yang berusaha untuk mengganggu kami. Tapi kami percaya bahwa kami punya iman yang teguh di dalam-Mu. Kami punya kekuatan yang daripada Tuhan untuk mengalahkan semua godaan yang iblis tawarkan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan menang mengalahkan iblis yang ada. Kami akan mengawali segala aktivitas dalam seminggu ini. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan pimpin, Tuhan memberikan kekuatan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Oke, semuanya diberkati ya. Amin. Kita harus berjaga-jaga, harus tetap berdoa loh. Sebab iblis itu musuh kita, bukan teman tapi dia musuh. Jadi kita harus lawan dengan tetap mengucap syukur, tetap berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati. Nah, ini Om akan memberikan pengumuman dan juga pemenang kuis minggu kemarin. Oke, siap. Pemenang kuis minggu kemarin yang pertama adalah Yoel. Oke Yoel. Yang pertama Yoel, yang kedua adalah Cindy. Terima kasih Cindy, kamu berhak mendapatkan hadiah yang sangat istimewa. Dan yang ketiga adalah Madeleine. Oke, terima kasih Madeleine. Kamu mendapatkan hadiah yang sangat bagus. Pertanyaannya adalah siapkan pulpen, buku atau handphone. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, lewat firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, kita diajarkan untuk apa? Ayo. Lewat firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, kita diajarkan untuk apa? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memiliki iman yang teguh. Itu yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memiliki iman yang teguh. Oke? Ayo semuanya ditutup, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Engkau terus menjaga menyertai langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kembali kami menyerahkan setiap aktivitas kami ke dalam kasih-Mu. Berkati, lindungi, jagai kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Biarlah Tuhan tetap menolong kami, memberkati, melindungi, menjagai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami ke dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.